Presiden Prabowo Subianto mengusulkan koruptor yang merugikan negara ratusan triliun divonis berat, kalau bisa sampai 50 tahun penjara. Ex-penyidik KPK Yudi Purnomo menilai koruptor layak dihukum mati. Indonesia darurat korupsi dan sudah saatnya koruptor dihukum mati dan dimiskinkan, kata Yudi lewat pesan singkat kepada awak media, Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024. Yudi juga setuju dengan usulan koruptor divonis 50 tahun penjara. Hukuman yang lama bisa membuat koruptor jera, sehingga orang lain tidak berani melakukan hal yang sama. Kegundahan presiden itu tentu berdasar fakta bahwa kondisi korupsi di Indonesia benar-benar darurat dan di titik nadir sehingga kita bisa melihat secara gamblang bagaimana vonis ringan koruptor triliunan seperti dalam perkara timah yang melibatkan Harvey Moise, ucapnya. Yudi memandang vonis 6,5 tahun penjara untuk Harvey Moise benar-benar di luar nalar publik dan jauh dari rasa keadilan. Yudi mengaku gundah banyak koruptor yang telah keluar penjara tapi tetap kaya. Sekadar informasi, syarat vonis hukuman mati koruptor adalah bila korupsi dilakukan di tengah bencana alam nasional dan krisis ekonomi. Yudi lantas mendorong supaya aturan pemidanaan diubah. Aturan pemidanaan di Indonesia tentu perlu diubah agar bisa diterapkan hal seperti itu karena dalam UU Tipikor, Undang-Undang penjara maksimal masih 20 tahun, seumur hidup dan ada juga hukuman mati dengan syarat tertentu, kata Yudi. Yudi meminta hakim pengadilan Tipikor perlu dipilih yang benar-benar pro terhadap pemberantasan korupsi. Jika tidak, kondisinya sama seperti kasus Harvey Moise. Yudi mengkritik keputusan hakim meringankan vonis Harvey Moise karena Harvey Moise dinilai sopan dan punya tanggungan keluarga. Hukuman koruptor bisa sama seperti hukuman maling kelas teri, tegasnya. Pernyataan Prabowo yang minta koruptor divonis 50 tahun itu diucapkan di acara Musrenbangnas RPJMN tahun 2025 sampai tahun 2029 di Bappenas, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024. Prabowo tiba-tiba menyinggung hakim yang memvonis ringan terdakwa yang merugikan negara ratusan triliun rupiah. Kalau sudah jelas, jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliun ya semua unsurlah, terutama juga hakim-hakim ya vonisnya jangan terlalu ringan lah, nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi, kata Prabowo, Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024. Prabowo lalu memanggil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang juga hadir dalam acara. Prabowo mendorong agar Jaksa Agung naik banding. Kalau bisa, menurutnya, diberi vonis 50 tahun. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung, naik banding enggak? Naik banding ya, naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira,